Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan membahas tentang statistika kelas 12. Kelas 12 ini kemarin kita telah membahas macam-macam data ya, macam-macam bentuk diagram dan grafik ya. Nah, seperti histogram poligon. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data disebut dengan tendensi sentral. Itu ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil. Yang selanjutnya akan mewakili populasinya. Ukuran pemusatan data terdiri dari min itu rata-rata hitung. Nanti kita akan membahas min, median, modus. Nah, di sekarang itu min terlebih dahulu ya, karena min itu banyak rumusnya. Nah, yang pertama, min rata-rata hitung. Rata-rata dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh data bagi banyaknya data. Yang pertama, min data tunggal, rata-rata hitung. Data tunggal mempunyai dua cara ya. Iya, dua cara. Yang pertama, rumusnya itu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Yang mudahnya ya, kita baca. X bar itu min atau nilai rata-ratanya. Berarti yang ditanyain itu kan emang min ya. Berarti X barnya itu. N itu banyaknya data. Sigma X itu jumlah tiap data atau jumlahnya data tersebut. Cara kedua itu dengan cara-cara duga atau sementara. Kita lihat X bar sama dengan X0 ditambah X D per N. N itu banyaknya data. Di mana D-nya itu X dikurangi X0. Jadi X bar itu rata-rata hitung sama seperti yang sebelumnya cara yang pertama. X0 itu rata-rata duganya, biasanya diambil dari kelas yang frekuensinya terbesar nih. D-nya itu ini X dikurangi X0 itu. Nah, sekarang D itu simpangan dari simpangannya. X itu nilai datanya berapa, N itu banyaknya datanya itu ada berapa, sigma X-nya itu jumlah tiap datanya itu ada berapa. Misal di sini nilai ulangan matematika dari 6 siswa yakni 6, 8, 7, 5, 7, dan 9. Tentukan rata-rata hitungnya. Cara yang pertama kita ambil yang data tunggal ini ya, ini kita ambil. X bar sama dengan X bar itu minnya itu berapa, X barnya itu berapa ya. Sama dengan sigma X. Sigma itu jumlahnya dari datanya, berarti 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9. Itu hasilnya berapa? Ternyata 42. Dibagi 6, 6 dari mana? Ini hitung. Berarti 6, 1, 2, 6, 8, 7, 5, 7, 3, 4, 5, 6 sama 9. Ini yang ini ya. Nah, sekarang berarti dibagi 6. Ternyata 42 dibagi 6 hasilnya berapa? 7. Jadi nilai rata-rata hitung 6 siswa ini ulangan matematikanya itu tersebut adalah 7. Hasilnya karena apa? 42 dibagi 6 yaitu sama dengan 7. Lanjutnya, cara kedua dengan rata-rata duga nih, yang tadi X bar sama dengan X0 ya. Nah, berarti kita buat tabel boleh. Nah, buat tabelnya itu 6, 8, 7, 5, 7, 9 sama ya seperti ini. Tapi dibuatkan tabel gini X-nya. Lalu terlalu panjang. Nih, ini masuknya. Lalu D-nya itu X dikurangi X0. Nih, yang ini kan kita harus ketahui ya, karena di sini ada sigma D-nya. Berarti X dikurangi X0. X-nya itu berapa? 6. Dikurangi X0 nya itu berapa yo? X0 7. Nih, di sini 7. Berarti 6 dikurangi 7 min 1. Lalu misal ya itu X0 nya itu 8 dikurangi berapa? 7 ya. 8 dikurangi 7 berarti hasilnya 1. 7 dikurangi 7 0. 5 dikurangi 2 berapa? Kok 5 dikurangi 2? 5 dikurangi 7 negatif 2. 0 sama 2. Nah, sekarang sigma dari X nya itu berapa? Enggak ditanyain sigma X ya.
sigma dari D ini, jumlahnya semuanya ini berapa? Negatif 1 ditambah 1, 0, negatif 2 sama 0 sama 2. Yang hasilnya ternyata 0, berarti X0 nya itu kan ini 7 ditambah sigma D nya itu ya hasilnya 0 ini, 0, ganti warna ya, 0 ini, sigma D nya itu 0, lalu dibagi 6 itu dari mana? 6 itu kan banyaknya datanya itu ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nih, dibagi 6 sama dengan 7, 0 dibagi 6 ya tetap 0, 7 ditambah 0 sama dengan 7 deh, jadi nilai rata-rata hitungnya adalah 7. Sekarang rata-rata berbobot, katanya berfrekuensi. Rata-rata data berbobot berfrekuensi adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai data dibagi oleh banyaknya data. Jumlah frekuensi. Nih, cara yang pertamanya itu dengan menggunakan rumus X bar. Langsung saja lah ya di sini. Hasilnya itu sigma Fx frekuensi X dibagi sigma F. Nih, ada yang caranya kedua itu dengan menggunakan rata-rata atau duga. X barnya itu adalah data minnya itu yang ditanyain, rata-rata hitung minnya. X0 itu rata-rata duga diambil sembarang nilai data berapa kayak gitu ya. Nah, sekarang rata-rata hitung nilai X-nya itu nilai data. X frekuensi itu frekuensi. Nah, D-nya itu simpangan. D-nya itu ya tetap harus D sama dengan X kurangnya X0. Hafalkan ya. Contoh, jika ada 5 siswa mendapatkan nilai 7, 6 siswa mendapatkan nilai 6, 3 siswa mendapatkan nilai 4, 5 dan 2 siswa masing-masing mendapat nilai 8,2 dan 6,5. Berarti 5 siswa 8,2, nilai 2 siswa ada 6,5 ya. Tentukan rata-rata hitung dengan dua cara. Yang pertama berarti caranya buat tabel untuk mempermudah, boleh pakai tabel. Berarti X-nya itu kita masukkan itu nilainya berarti yang terkecil ya 4,5, lalu 6,5, 6,7 nggak ada, 7 sama 8,2. Nah, ini 8,2. Sekarang 4,5 itu masuknya mana? 4,5 masuknya katanya ada 3 siswa ya. Nih 3 siswa. 6,5 masuknya ada 1. Kok ada 1 sih? Masukin dulu aja lah ya. 1, sepertinya ini soalnya yang salah. 6,5 itu ada 1 orang katanya. 6,5 1 orang. Dan 6,7 ada 6 orang. Berarti ini bukan nilainya 6 ya, berarti 6,7. Itu ada 6 orang. Lalu ada nilai, itu udah benar, berarti 6,5 ini. Berarti belum masukin ya. Oh iya. 6,5 udah ada nih, 2 harusnya. Bentar hapus dulu. 4, kita ulang. 4,5 ini udah coret ya. 4,5 itu ada 3 siswa. Ini udah betul. Lalu 6,5 ini 6,5 berarti ada 2 siswa. Oh, seharusnya di sini soalnya 1 siswa ya. Biar mempermudah ya, ini 1 udah betul. 6,7 oh ini 6. Berarti harusnya 6,7 ya di sini soalnya. Berarti kita harus hapus ya soalnya itu ada 6 siswa. Iya, betul. Terus 7 ada 5 siswa. Iya, udah betul. Lalu 8,2 itu ada 1 siswa. Oh, ini 8,2, ini 1 siswa ya, bukan 5. Oke, kita hapus aja ya soalnya yang di situ yang saya ucapkan. Oke, sekarang udah betul ini, kita masukkan itu. Lalu 4,5 dikali 3, 13,5. 6,5. F itu kan F dikali X gitu. Berarti 6 dikali 6,7 40,25 dan seterusnya sampai akhir ini ya. Lalu sigma dari F itu frekuensi itu berarti jumlah keseluruhan ini yang hasilnya ada 16. Lalu jumlah dari frekuensi sama X-nya itu datanya
ini dijumlahkan yang hasilnya 103. Nah sekarang gimana sih caranya? Ganti warna dulu ya. Nah berarti X bar itu kita nanyain minnya ya. Nah minnya berarti sigma fx dibagi sigma f nih, udah ketahuan nih sigma fx nya yaitu 103,4, masukkan. Lalu sigma f nya itu 16, masukkan 16, berarti 103,4 dibagi 16 sama dengan 6,46. Itu udah hasilnya, termasuk hasilnya. Nah jadi nilai ratanya itu 6,45 gitu. Selanjutnya cara 2, dengan rata-rata duga, sama ya kayak yang di atas, cuman bedanya rata-rata duga sekarang nilai bedanya ini dengan menggunakan D. Untuk mempermudah hitungan, diambil nilai data dan frekuensinya terbesar. Berarti karena 6,7 mempunyai frekuensi yang besar yaitu 6, maka X0-nya itu 6,7. Gimana frekuensi yang besarnya berarti ya? Berarti 6,7 yang diambilnya. Berarti pertengahannya mungkin ya. Itu udah termasuk besar karena 6. Nah, masukkan sama ya 4,6. 4,5 ini masukin X-nya sama X. Lalu frekuensinya sama juga. Sama. D-nya itu ya X dikurangi X0. Berbeda, berarti X-nya itu 4,5, ganti warna. 4,5 ini. Lalu 6 kurangi 6,7, ini 6,7. Yang hasilnya 2,2. Langsung frekuensi kali D. D-nya itu yang ini. Nah, berarti F kali D berapa? Ganti warna. F-nya ini kali D. Berarti F-nya itu ketutup ya. Apa-apalah di sini udah ada 3 katanya di sini tuh 3. Lalu dikali negatif 22 ini. Yang hasilnya negatif 6,6. Seterusnya sampai akhir ini ya. Nggak perlu dijelaskan lagi, udah dicontohkan yang pertama. Lalu kita sigmakan atau jumlah dari semua ini, ganti warna, semua ini hasilnya 16. Dan semua dari hasil ini hasilnya negatif 3,8. Sehingga X bar sama dengan rumusnya ini. Berarti X0-nya itu kan 6,7. Lalu sigma FD-nya itu kan ini negatif 38. Lalu sigma F-nya itu 16. Berarti tinggal dibagi aja, negatif 3,8 dibagi 16 berapa? 0,24. Lalu positif kali negatif ya negatif 6,7 ya, tetap di sini 6,7 dikurangi 0,24. Jadi hasil rata-rata nilainya yaitu 6,46, sama ya 6,46. Oke, masuk ke data kelompok. Tadi kan data tunggalnya. Sekarang data kelompoknya. Rata-rata hitung data kelompok yaitu data yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Dan data ditentukan dengan 3 cara. Cara pertama yang hasilnya sigma fx per sigma f. Cara yang kedua sama ya, pakai D sama dengan X dikurangi 0. Yang berbeda di sini ada cara yang ketiganya dengan menggunakan U sama dengan D per I. Di mana I panjang kelas dan U itu kode. Nah, untuk rumusnya X bar sama dengan X0 ditambah I dalam kurung sigma F kali U dibagi sigma F tutup kurung. Contoh, rekap pemasukan buah-buahan dari daerah ke pasar induk Kramat Jati selama 80 hari dalam puluhan ton tercatat sebagai berikut. Tentukan min dengan 3 cara katanya. Berarti kita tulis ya. Pemasukan buah-buahan per ton nih katanya selama 80 hari nih katanya, ada tabelnya langsungnya segini katanya, frekuensinya juga ada segini. Nah sekarang cara yang pertama tetap ya pemasukan, tetap frekuensi, tetap. Berarti titik tengahnya itu dari mana? 95 sampai 101 itu 95 ditambah 100 berapa hasilnya?
9 kita pakai kalkulator. 95 ditambah 101 ya, sama dengan 196. 196 dibagi 2 yang hasilnya 98, itu hasilnya dari titik tengahnya. Sama juga yang kedua, 102 ditambah 108 ya 110. 110 dibagi 2 yang hasilnya 105. Nah selanjutnya sampai akhir yang hasilnya titik tengahnya itu 104, sama ya yang kayak barusan ini. 95 ditambah 101 dibagi 2, itu nilai titik tengahnya. Sekarang masuk ke frekuensi dikali banyaknya data itu nih. Berarti fx ini dikali dengan x. Sekarang di sini 2 dikali 105 ya, hasilnya 210. 15 dikali 119 sama dengan 1786. Sudah diketahui nih semuanya sampai jumlah x-nya itu berapa. Sehingga jumlah dari fx berarti ini ya, fx ganti warna, fx ini 10.143, jumlah dari ini, jumlah ini yang hasilnya 80. Berarti ini jumlah ini ganti jumlah ini dibagi dengan ini yang hasilnya 126,79. Nah itu yang dinamakan jumlah rata-ratanya. Nah sekarang cara yang kedua dengan menggunakan rata-rata duga. X0 nya itu 126 katanya. Nah sekarang masuknya ke cara 2, pemasukan sama, frekuensi sama, titik tengah udah ketahui. D nya ya, D nya itu X sama seperti sebelumnya. X nya itu berapa di sini? Tulis dulu. X nya itu 98. Dikurangi X0 nya itu 126. Berarti 98 dikurangi 126 yang hasilnya negatif 128. F dikali D itu berarti F ini dikali D. Misalkan di sini saya ambil acak ya. 5 dikali negatif 14 berarti hasilnya negatif 70. Nah, berikutnya semuanya ini ya sama. Jumlahnya, jumlah dari frekuensi hasilnya 80. Jumlah dari F kali D itu hasilnya 63. Nah, sehingga jumlah jadi sigma F D ini kan yang ini ya 63. Lalu jumlah dari F-nya itu 80. Ingat di situnya ada X0-nya. X0-nya itu 126. 126 berarti ditambah 63 dari sini, 80 dari sini. Sehingga 63 dibagi 80 0,78, 126 ditambah 0,78 yang hasilnya 126,79. Nah selanjutnya cara ketiga yaitu dengan menggunakan U sama dengan D per I. Dari mana sih U per DI itu? Ya dari sananya, karena dengan menggunakan U sama dengan D nya itu bagi I. Oke. Udah sama ya, untuk masuk pemasukan buahnya itu sama nih, samain dulu. Sama ya, sama-sama ini. Frekuensi juga sama. Lalu titik tengahnya juga sudah ketemu. Lalu determinannya itu kalau misalkan belum ketemu berarti kalian harus satu-satu ya ditanyainnya. Untuk determinan ini udah tahu nih, 14. Untuk U nih kan karena menggunakan U sama dengan D per I, berarti U D nya ini I nya itu di mana I berarti I nya itu nih ada 7. Untuk I nya itu berarti D nya misalkan di sini 7 dibagi, ini kan karena dibagi 7 sama dengan berapa? 1. Lalu FU berarti U nya kan udah ada di sini. Berarti F nya ini, U nya ini. F nya yang ini ya, salah, itu titik tengah. Berarti F kali U. F ini berarti misalkan 12 dikali 2 sama dengan 24 gitu. Sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya ini. Oke, berarti jumlah dari frekuensi tetap 80. Jumlah dari FU itu semuanya jadi hasilnya 9. Masuk ke rumus.
hapus aja lah ya. Masuk ke rumus. Jadi X0 nya itu 126 ya, barusan di atas. Lalu 7 nya itu intervalnya. Interval kalian udah dibahas ya sebelumnya. Jadi sigma FU nya itu ini jumlahnya 9. Lalu sigma F nya itu yang jumlah dari keseluruhan ini yang hasilnya 80 sama dengan 126. Ini 63 dari mana? 7 kali 9 63 dibagi 80. Lalu 126 ini 63 dibagi 80 hasilnya berapa? Ditambah dengan 126 yang hasilnya 126,79. Itu rata-ratanya. Sekarang masuk ke rata-rata geometri atau ukuran tunggal berbobot dan kelompok. Jika perbandingan tiap data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik daripada rata-rata hitung. Nih, masuk ke sini. Data tunggalnya itu rumusnya katanya kalau ada RU itu sama dengan RG. Di mana RG itu sama dengan akar dari banyaknya data ini X1, X2 dan sampai X per N. Untuk ditanyainnya log RU rumusnya seperti ini, 1 per N sigma N 1 sama dengan 1 log XI, atau log RU sama dengan 1 per N sigma log X. Nih, data berkelompok rumusnya RU sama dengan banyaknya data X1 pangkat F1 sampai Xn pangkat Fn, banyaknya data. Log RU sama kayak yang di atas, namun di sini 1 per N tidak menggunakan sigma. Jadi F1 kali log X1, F2 kali log X2, dan sampai Fn log Xn. Log RU sama dengan 1 per N, berarti sigma N, I sama dengan 1, Fi ya. Fi log Xi. Jadi log RU-nya itu 1 per N, yang dipakai ini aja ya. Ini juga, dan ini. Kita gantikan aja lah dulu. Ini. Oke. Kita ambil kesimpulannya saja. Nah, sekarang boleh sih masuk pakai ini. Biar lebih lengkap lagi mah. Kalau belum meyakinkan ya. Oke, masuk ke contoh. Tentukan rata-rata ukur dari data di bawah ini. Nilai ulangannya itu ada 4,5, ada 0,5, ada 0,77. Lihat ya di tabel ini. Nilai ulangannya kita buatkan kabel ke bawah. Berarti 45 ini sampai 82 ke bawah ini. Banyaknya siswa 3 sampai 1 ini ke bawah. Lalu lognya gimana sih? Lognya itu log X, berarti log dari X ini. Log dari 4,5 yang hasilnya 0,6532. F kali log X, berarti F ini, hasil F ini, ganti warna ya. Hasil dari F ini dikali log ini. Berarti misalkan di sini F-nya itu 3 ya, banyaknya siswa kan 3 dikali 0,6332 itu yang hasilnya 1,9596. Nah, gitu. Kali log X itu tergantung dari X-nya. Ini F ya. Berarti X-nya yang ini. Nilai ulangan berarti 4,5 dikali, iya betul. Log dari 4,5 berapa? 0,6332. Misalkan lah ya cek ya. 6,5 dikali 0,8129 untuk F log X ya. Berarti 4,9566. Itu lihat aja di kalkulator yang mempunyai log-lognya ya. Kalau enggak di kalkulator kalian di HP juga bisa lah ya. Log X-nya itu log dari X ini ya, nilai ulangan ralat ini bukan dari banyak ini. Tergantung ini nilai ulangannya kan X. Log X, oke. Paham ya? Langsung ke rumus log RU. Katanya RU itu 1 per N. Nah, 1 per N ini ya kan ini diambilnya. Langsung masuk. Log RU sama dengan 1 itu 16 dari mana, Bu? Jumlah dari frekuensinya 16. Berarti 1 banyaknya datanya, 1 per 16. Lalu
sigma F log X. Sigmanya dari F itu ya 12. Dihitung sigma F-nya itu ini ada 12. Lalu kok ada 12 sih? 16 ya sigma F-nya. Sama 16 dikali sigma F log X yang ini. Kok pusing sih jadinya? Yang ini 12,8684. Berarti sigma dari F log-nya langsung saja berarti yang terakhir yang ini banyaknya data sama yang di F log X itu. Yang hasilnya katanya 1 kali 12,8684 itu 12,8684 dibagi 16 yang hasilnya 0,82. Nah, RU itu dari mana, Bu? RU itu kan dari akar N. X dikali X2 kali X3. Nah, berarti 3 dikali berapa? Coba ya dihapus dulu. Untuk RU itu dari sini data tunggal ini ya. Bentar. Tulis dulu. Nih. Berarti banyaknya data yang X itu dikalikan semuanya, lalu banyaknya data yang X itu ada berapa? Diakarkan. Oke, lihat nih di contohnya. Kok sini. Nah, berarti RU itu mana ya tulisnya? Oh, ini. Akar dari 4,5 ini 4,5 dikali 6,5 dikali 6,7 kali 7 dikali 8,2. Hasilnya berapa? Ini akarnya di sini 5. Kenapa 5? 1 ganti warna. 1 2 3 4 5 berarti 5 di sininya. Hitung saja berapa di sininya pakai kalkulator. Lalu dari akar 5 ini berapa? Gitu, yang hasilnya 6,3720. Yang diperkecil jadi 6,37. Jadi nilai rata-rata ukurannya adalah 6,37 gitu. Nah, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik itu pH dari sekumpulan data adalah nilai-nilai yang diperoleh dengan membagi banyak data dengan jumlah kebalikan dari masing-masing data. Rata-rata harmonik data tunggal RH sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 tambah bla 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 sampai 1 per X per N. Oh, langsung saja ya. N jadi rumusnya itu ini. N per sigma dari 1 per X. Rata-rata harmonik data berbobot dan data kelompok yang RH-nya itu N per sigma F per X. RH-nya itu rata-rata harmonik, sigma F-nya itu sama dengan banyaknya data, X-nya itu yaitu nilai data untuk data berbobot atau titik tengah untuk data kelompok. Contoh, tentukan rata-rata harmonik untuk data bawah ini. Nilai ulangan sama ya seperti sebelumnya, 7, bukan beda. 7, 6,7, 6,7, 4,5, 8,2, 6,5. Banyaknya siswa 5, 6, 3, 1, 1. Nilai ulangannya itu 4,5 dari yang terkecil ya berarti. Ya, 4. Oh iya, 4,5. Lalu 6,5, 6,7, 7 sama 8,2 nih dari yang terkecil berarti. Banyaknya siswa tergantung dari 4,5 ya ada 3 ya seperti yang ada di sini ya ke bawah. Oke, berarti F dibagi X. F-nya itu berapa? Coba ya dihapus dulu. F-nya itu 3. X-nya itu 4,5 berarti 3 dibagi 4,5 yang hasilnya 0,667. Jadi jumlahnya di sini dijumlahin 3 tambah 1 tambah 6 tambah 5 tambah 1 yang hasilnya 16. F dibagi X yang semuanya dijumlahkan jadi 2,553. Dari tabel di atas diperoleh RH sama dengan banyaknya data dibagi sigma F per X. Berarti banyaknya datanya itu 16 ini. Banyaknya
frekuensi dibagi banyaknya data itu 2,553, yang hasilnya 6,267 sama dengan 6,27 dibulatkan. Nah, jadi rata-ratanya 6,27. Nah, sekarang dilihat dari latihan soal. Nah, latihan soal kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.